Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Kak Lili? Baik, Kak Lili. Kak Tika sendiri bagaimana? Baik dong, Kak Lili. Adik-adik, kabarnya bagaimana? Tentu tetap baik dan semangat ya. Adik-adik, walaupun kita sekarang ini dalam suasana learn from home, work from home, tapi kita tetap tidak boleh melupakan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita memulai dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan pada kami pada pagi hari ini. Untuk cuaca yang indah yang Tuhan sudah berikan, untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan semua ini boleh menguatkan hati kami di dalam kami mengisi hari-hari ke depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Lili, tadi kan Kak Lili bilang tuh, kita tuh sekarang mesti ngelakuin apapun dari rumah. Betul. Bekerja dari rumah. Betul. Belajar dari rumah. Betul. Bosan gak sih Kak Lili? Ya kadang-kadang sih bosen Katika. Kadang-kadang sampai bingung mau ngapain lagi ya. Tapi kita walaupun kita semua di rumah, ketika di rumah, kita harus tetap suka kita, jangan sampai kita lupa satu hal. Kita Apa tetap itu? harus memuji nama Tuhan. Betul sekali Kak Lili. Kalau gitu kita memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita ganti puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ketika Allah kita itu Allah yang hebat, yang luar biasa. Seperti yang akan dikisahkan nanti di firman Tuhan ini, Tuhan Yesus itu memakai Paulus untuk melaksanakan, untuk menyatakan kuasanya yang begitu hebat. Bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan Yesus juga bisa memakai kita ketika? Pasti bisa. Tapi Kak Lili, Katika udah gak sabar nih dengerin cerita nanti. Nah, kita siapkan hati kita yuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik. Kita memuji nama Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa
kita mau dengerin firman Tuhan Kak Lili. Nah, semuanya udah siapkan Alkitabnya dan peralatan yang lain. Yuk kita tenangkan hati dan pikiran kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Ibu kangen sekali untuk bertemu, untuk kita boleh beribadah di gereja. Tetapi kita harus taat ya, kita tetap beribadah secara online. Tapi kita bersyukur, Tuhan begitu mengasihi, begitu berkuasa, memberi bangsa Indonesia ini satu kecanggihan, yaitu teknologinya canggih banget. Kita bisa belajar online, kita bisa beribadah online. Yuk kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, yuk kita mau berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama walaupun secara online pada pagi hari ini. Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu. Kami siap Tuhan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka dari perjanjian baru, yaitu dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Yo, sudah siap belum adik-adik semua di rumah dengan Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita mau baca judulnya dulu yuk. Apa judul yang diberikan oleh LAI pada Kisah Para Rasul 20 ini? Judulnya yaitu Dari Makedonia ke Troas. Siapa ya yang jalan-jalan dari Makedonia ke Troas? Ingat gak cerita minggu lalu? Adik-adik pasti ada yang ingat. Siapa? Paulus. Iya betul Paulus. Paulus kembali mau meneruskan perjalanannya. Kalau kita lihat pada peta ini, Paulus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Makedonia dia mau berjalan ke Troas, dia mesti melewati Tesalonika, dia mesti melewati lagi Filipi. Wah, banyak sekali yang dilewati oleh Paulus. Nah, anak-anak, sebetulnya Paulus ngapain sih ya? Harus jalan ke sana ke sini. Yuk, kita mulai baca ya. Kita baca dulu ayat pertama sampai yang kelima. Ibu akan bacakan untuk adik-adik semua di rumah. Firman Tuhan mengatakan, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ, lalu tibalah ia di tanah Yunani. Ayat ketiga, sesudah 3 bulan lamanya, lama ya 3 bulan, ia tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Beria, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan juga Gaius
dari Derbe dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan juga Trofimus. Ayat kelima, mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Nah, adik-adik, kalau kita baca ayat yang pertama dikatakan setelah reda keributan. Berarti sebelum itu ada keributan. Keributannya kira-kira di mana ya? Keributannya kenapa ya? Kok bisa ada keributan? Nah, kalau kita maju ke satu pasal, yaitu pasal 19 ayat 21 sampai 40, di situ diceritakan bahwa ada huru hara ternyata di Efesus. Kenapa ada huru hara? Karena pada saat Paulus dan teman-temannya datang, dia memberitakan tentang kabar baik. Banyak sekali orang yang percaya, sehingga orang gak lagi menyembah berhala. Nah, ada seorang yang bernama Demetrius. Demetrius itu tukang perak, adik-adik. Dia suka bikin kuil-kuilan. Kuil-kuilannya buat apa? Buat menyembah berhala. Nah, karena mereka orang-orang di Efesus banyak sekali yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, sehingga gak laku apa yang dibuat oleh tukang perak ini, oleh Demetrius. Sehingga Demetrius merasa dirugikan. Wah, dia membuat keributan. Nah, ternyata tantangan Paulus berat ya adik-adik. Tapi puji Tuhan, keributan itu dapat diselesaikan sehingga Paulus bisa melanjutkan perjalanannya. Adik-adik, apa yang dilakukan Paulus tidak enak loh. Dia harus menghadapi tantangan, dia harus menghadapi masalah. Tapi Paulus mau melakukan karena dia tahu dia sudah ditebus, dia mau memberitakan kabar baik. Pasti ya, adik-adik dan saya juga adalah anak-anak yang sudah ditebus, pasti mau memberitakan kabar baik. Mungkin kabar baiknya disampaikan gak seperti Paulus, harus belayar 1-2 hari, harus jalan ke sana ke sini. Tapi kita bisa melakukannya di mana? Di rumah, di sekolah, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Yuk kita lihat lagi Alkitab kita lanjutkan. Kita mau baca ayat 6-12. Ngapain sih sebetulnya Paulus di Troas ini? Ngapain sih dia mau santai? Atau dia mau jalan-jalan? Yuk kita lanjutkan lagi ya. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Lama ya. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruangan atas, Paulus memecah-mecahkan roti, makan, habis makan, masih lama lagi ia berbicara. Sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu yang hidup ke rumahnya dan mereka semua merasakan sangat terhibur. Nah, anak-anak ternyata
Paulus ditewas selama 7 hari itu. Pada suatu malam dia berkumpul. Dia berkumpul dengan orang-orang yang dia berbicara. Nah, banyak sekali yang dibicarakan oleh Paulus tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Dan di antaranya dikatakan dalam Alkitab ada seorang muda, dia yang bernama Yutikus. Yutikus santai-santai ini duduknya. Dia duduk dekat jendela. Wah, dekat jendela enak, angin sepoi-sepoi sehingga lama-lama dia ngantuk dan akhirnya dia tertidur lelap. Nah, kemudian tiba-tiba, apa itu? Orang-orang kaget. Ternyata Yutikus jatuh dari lantai 3 ke bawah. Wow, apa nih yang terjadi? Wah, cepat-cepat orang-orang datang melihat Yutikus. Nah, ternyata Yutikus sudah meninggal. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Paulus? Apakah Paulus diam-diam aja di atas? Tidak, Paulus turun ke bawah. Paulus terus berdoa, minta Tuhan boleh menyatakan kasih dan kuasanya. Dia mendekap, dia memeluk Yutikus. Dan apa yang terjadi? Yutikus hidup, adik-adik. Waduh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali Tuhan kita. Luar biasa sekali kuasanya. Begitu hebatnya Tuhan kita. Sehingga Yutikus dapat hidup kembali. Nah, kemudian Paulus kembali melanjutkan berbincang-bincang, berbicara sampai fajar menyingsing dikatakan dalam Alkitab. Nah, kemudian setelah selesai, kembali Yutikus dihantarkan oleh orang-orang kembali ke rumahnya. Dan orang-orang merasa terhibur sekali dengan kehadiran Paulus dan juga kehadiran teman-temannya. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus baik sekali ya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan Paulus sendiri. Tuhan Yesus selalu berserta dengan Paulus. Ya, Tuhan Yesus memberikan teman-teman kepada Paulus. Ya, banyak sekali teman-teman dikatakan dalam ayat yang keempat. Di situ dikatakan ada Sopater, ada Aristarkus, dan juga ada Sekundus, ada Gaius, ada Timotius, ada Tikhikus, dan juga ada Trofikus. Nah, begitulah cintanya Tuhan kepada Paulus, dan Paulus mau dipakai oleh Tuhan. Gimana dengan kita semua? Mau gak kita dipakai oleh Tuhan? Saya dan adik-adik semua yang di rumah, kita bersediakah dipakai oleh Tuhan? Seperti saat-saat ini, di masa-masa yang tidak enak, sungguh tidak enak sekali. Tapi Tuhan mau pakai kita. Banyak orang-orang yang butuh bantuan kita. Butuh untuk didoakan, butuh mungkin untuk dibantu keadaan ekonominya. Biarlah kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau dipakai dengan kasih dan kuasanya. Sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh dengar firman-Mu. Pakailah kami supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan. Kita juga udah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang Kak Stefan mengajak adik-adik untuk belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 31 ayat 8. Bunyinya begini adik-adik. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mudah ya adik-adik? Coba kita ulang sekali lagi ya. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oke, bisa ya? Belajar lagi adik-adik.
Nah adik-adik, biasanya kalau setiap minggu kita ke sekolah minggu, kita berikan persembahan di dalam kantong ini. Kali ini, siapkan persembahan kalian, letakkan di amplop, dan nanti kalian bawa ke sekolah minggu ketika kita bersama-sama bisa beribadah lagi di gereja. Sekarang, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu kami, walaupun hanya secara virtual. Tapi satu hal, kami boleh bersehati untuk memuji dan mendengarkan firman, walaupun di tempat yang berbeda. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami di dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk membawa rakyat kami terbebas dari COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk para dokter, para perawat, supir-supir ambulans, para tenaga cleaning service yang bekerja di rumah sakit, dan juga para satpam. Biarlah Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Juga untuk keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong mereka semua. Juga kami mau berdoa untuk kami semua. Di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlanjut, Tuhan juga terus memberikan kekuatan kepada kami di dalam belajar melalui online di rumah. Agar apa yang kami pelajari boleh terus menjadi bekal untuk kehidupan kami di kemudian hari. Tuhan juga memimpin papa, mama, dan seluruh keluarga kami. Berikan kesehatan, berikan kemampuan, dan terus berikan sukacita, serta pengharapan yang daripada Tuhan saja. Sehingga kami semua dimampukan untuk menjalani hari-hari yang ke depan dengan tetap penuh harap kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa kami, dan biarlah Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Dan kita boleh belajar bahwa Allah kita itu Allah yang hebat, perkasa, dan luar biasa. Sama seperti Ia sudah memimpin Paulus, pasti juga Ia akan memimpin kita semua, adik-adik semua. Mari kita angkat satu pujian, Allah kita besar dan perkasa. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Susi dari tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Surya Utama. Adik-adik tadi sudah dengar cerita Sekolah Minggu kan? Masih ingat anak laki-laki yang bernama siapa yang jatuh ketika dia mendengarkan Paulus bercerita? Ya, betul. Namanya adalah Eutikus. Nah, sekarang Kak Susi akan membantu adik-adik untuk membuat aktivitas sekolah minggunya. Peralatan yang dibutuhkan: penggaris, cutter atau alat pemotong, pensil, lem, dan gunting. Nah,
Aktivitasnya sudah Kak Susi siapkan. Filenya akan dikirim melalui WA grup sekolah minggu. Bagi adik-adik yang tidak punya printer, bisa membuat pola jendela sendiri menggunakan kertas origami atau kertas putih biasa. Seperti ini. Kita butuh potongan kertas ukuran 1 cm. Kita ambil dari sisi sini saja, lalu kita gunting ya. Empat potongan seperti ini. Gambarnya kita gunting, juga gambar eutikusnya akan kita gunting mengikuti pola orang-orangan seperti ini. Nah, jendelanya akan kita lubangi seperti ini menggunakan cutter. Jadi seperti ini. Bagi adik-adik yang belum bisa menggunakan cutter, bisa minta tolong papa mamanya ya untuk membantu. Papa mama mau dong membantu adik-adik untuk membuat aktivitas sekolah minggu ini. Aktivitas sekolah minggu sangat penting loh, karena selain membina hubungan yang baik antara orang tua dan anak, melalui aktivitas sekolah minggu, maka firman Tuhan dapat lebih ditanamkan di hati anak-anak. Potongan kertas yang 1 cm ini kita lipat menjadi 2. Persis di atas lipatan ini kita ambil potongan toko eutikus, lalu kita tempelkan. Kita pasang seperti ini, kita lem dari bagian belakang. Kelebihan kertasnya kita gunting ya. Jadi seperti ini. Nah, ini saat Eutikus mendengarkan cerita Paulus, dia duduk di jendela sambil terngantuk-ngantuk, dan akhirnya Eutikus terjatuh. Demikian aktivitas sekolah minggu hari ini. Selamat mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Semoga aktivitas sekolah minggu ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Oh ya, jangan lupa
Bagi adik-adik yang tidak mempunyai printer, bisa membuat pola jendela sendiri dari kertas origami atau dari kertas putih biasa seperti ini, dan menggambar pola orang-orangan sendiri menggunakan gambar tangan. Sampai jumpa kembali adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat mengerjakan aktivitas sekolah minggu.